Ada cerita dari lereng Gunung Cermai, gunung tertinggi di Jawa Barat. Ada Katolik, ada Protestan, ada Bunda, ada Muslim. Kita akan selalu jaga dan kembangkan. Masyarakat Cigugur atau masyarakat adat di sini menyebutnya ini adalah prosesi ngibing. Prosesi ngibing ini dilakukan setelah prosesi pembuangan hama dilakukan. Maknanya sebetulnya ini merupakan tarian sukacita. Cerita tentang indahnya toleransi dan kebersamaan yang terbalut dalam upacara adat warisan Karuhun. Jadi sama-sama kita bersih dan terang. Itu simbol dari Damar Sewu itu. Inilah kisah masyarakat Cigugur yang berbeda pengakuan namun satu pengertian. Pujian-pujian kepada Tuhan ini dilantunkan dalam bahasa Sunda. Sore itu, umat Katolik Gereja Paroki Kristus Raja tengah melakukan peribadatan misa. Prosesi ibadat ini disebut Misya Syukur 22 Rayagung. Peribadatan ini dilakukan pada malam pergantian tahun dalam sistem penanggalan kalender Sunda. Dengan mengenakan pakaian adat Sunda, umat larut dalam doa yang dipanjatkan kepada Sang Pencipta. Francisca Jujun Junaningsih menjadi satu dari ratusan umat yang hadir. Bersama suaminya Kanisius Akun, Jujun duduk di salah satu sudut gereja, hikmat mengikuti misa. Sebagai umat Katolik bersuku Sunda, misa ini begitu spesial baginya. Digelar hanya satu kali dalam setahun, doa-doa terbaik Jujun panjatkan dalam misa yang berlangsung selama 90 menit ini. Doa yang dipanjatkan kepada Tuhan itu adalah memohon keberkahan, memohon keselamatan, memohon kerukunan antara umat beragama. Di Cigugur kan majemuk ya. Nah, majemuk jadi ada agama Katolik, ada Protestan, ada Bunda, ada Muslim, jadi semua bersatu. Itu yang pertama, memohon kebersatuan, ya, mohon kerukunan. Terus yang kedua, memohon supaya desa Cigugur itu, tanah Cigugur itu tetap subur, makmur, dan mendapatkan hasil panen yang berkelimpahan. Supaya umat Katolik yang ada di Cigugur itu bisa mempersembahkan apa yang dimiliki. Sementara itu, di tempat yang berbeda, persiapan seren tahun juga dilakukan warga Cigugur lainnya yakni Budi Subagio. Diakui Budi sebagai seorang Muslim, memang tidak ada peribadatan keagamaan khusus yang dilakukan. Meski demikian, sebagai nonoman Sunda, Budi merasa harus terlibat dalam rangkaian adat ini. Sudah tak terhitung berapa kali ia berpartisipasi dalam hajat besar masyarakat Cigugur ini yang bersatu guyup dalam toleransi. Sebagai seorang Muslim itu dalam hal ini habluminallah habluminanas. Berbaik dengan Allah, dengan Tuhan, berbaik dengan sesama. Sesama di sini yang mana? Mereka juga manusia, jadi sesama. Yang penting kita berbuat baik dengan rekan-rekan saudara-saudara saya, walaupun terjadi atau ada perbedaan di antara kami. Dan itu bukan jadi batas untuk membuat seren tahun jadi tersekat-sekat. Justru di sini adalah leburan dari semua perbedaan yang ada di wilayah khususnya di Cigugur, membuktikan sebuah kesatuan yang sangat erat sekali. Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang berada di kaki Gunung Cermai ini lahir dari sejarah panjang.
Upacara adat Serentahun menjadi hajat besar masyarakat agraris ini yang dikenal plural. Wujud Serentahun bermuara pada rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan berkah yang sudah diberi. Gelaran ini juga sebagai sarana untuk mewarisi tradisi leluhur. Upacara adat Serentahun ini bukanlah upacara milik golongan tertentu. Mereka melebur menjadi satu mulai dari Muslim, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, juga penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan. Perjuangan budaya itulah yang kemudian menjadikan masyarakat Cigugur itu menjadi sebuah masyarakat yang mengembangkan tradisi-tradisi leluhur. Nah, pelaksanaan tradisi leluhur inilah yang kemudian dimaknai oleh masyarakat Cigugur sebagai sebuah ruang di mana mereka bisa hidup bersama tanpa membedakan latar belakang agama, tetapi satu dalam ikatan budaya masyarakat Sunda. Nah, kebetulan versi ajaran kami memahami kesundaan itu tidak sebatas pada Sunda etnis, tapi juga Sunda filosofis dan Sunda geografis. Setiap tahunnya, epicentrum upacara adat Serentahun digelar di sini. Tempat ini dinamakan Gedung Paseban Tripanca Tunggal yang juga merupakan Gedung Cagar Budaya Nasional. Gedung Paseban ini dibangun pada 1860 oleh Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusuma Wijayaningrat, putra Pangeran Alibasa dari Kepangeranan Gebang. Ada 4 ruangan dalam gedung ini. 2 diantaranya adalah ruang jinem dan dapur ageng. Di dapur ageng ada sebuah tungku perapian dengan hiasan 4 naga dengan mahkota di atasnya. Tempat ini menjadi tempat persembahyangan penghayat Sunda Wiwitan. Pada 2023 ini, Pesta Rakyat Serentahun digelar selama 6 hari. Puncaknya digelar pada 22 Rayagung, bulan terakhir atau bulan 12 dalam perhitungan tahun Sunda atau Saka Sunda. Beberapa tokoh adat atau sesepuh masyarakat Cigugur mengatakan bahwa bulan Rayagung dipilih sebagai bulan keagungan bagi Tuhan atas segala limpahan rezeki yang kemudian sudah diberikan kepada masyarakat Cigugur. Sementara angka 22 dalam 22 Rayagung juga memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Cigugur. 20 memiliki simbol menggambarkan sifat makhluk hidup, sementara angka 2 juga memiliki makna keseimbangan dalam menjalankan kehidupan bagi masyarakat Cigugur. Jelang upacara adat di Taman Sari Paseban, sebuah lahan yang tepat berada di sebelah Gedung Paseban Tripanca Tunggal, nampak lebih hidup dan semarak. Terlihat banyak warga masyarakat bahu-membahu menyambut pesta rakyat itu. Biasanya, masyarakat Cigugur membentuk kepanitiaan yang terdiri dari berbagai latar belakang agama yang berbeda. Di tempat ini, ada 2 pekerjaan utama yang dilakukan, memasak dan melakukan dekorasi. Para lelaki kebanyakan mempersiapkan sejumlah dekorasi menyambut Serentahun. Pembuatan dekorasi lebih banyak menggunakan alat-alat tradisional. Membuat hiasan janur ini misalnya, janur kuning yang merupakan daun kelapa membalut menutupi kayu-kayu dekorasi ini. Ada juga warga yang membuat hiasan lain seperti gantungan umbul-umbul ini. Dengan tangan terampilnya, salah satu warga dengan cepat membuat gantungan ini yang nantinya akan digantung di berbagai titik gedung Paseban Tripanca Tunggal. Ya istilahnya saya kesini itu atas hati nurani saya sendiri. Merasa terpanggil lah istilahnya. Membantu banyak hal. Iya. Apa aja tuh, Pak? Ya istilahnya di sini apa yang harus dikerjakan ya beres-beres, dekorasi. Yang untuk keperluan-keperluan Serentahun saya ngikut kerjakan. Sementara para ibu-ibu kebanyakan menyiapkan bumbu dan memasak hidangan. Suasana riang, canda, dan gelak tawa terlihat jelas dari raut wajah mereka yang dibalut dengan kesederhanaan. Ada yang unik. Masyarakat yang datang untuk menyiapkan upacara adat Serentahun ternyata juga datang dari berbagai daerah dan sukarela membantu menyukseskan acara. Ini juga dijadikan ajang silaturahmi. Ibu, naon nu diantos di Serentahun ieu teh karempel atau napi kumaha, Bu? Resep sareng teh saudara sareng teh sangan anu tebih tumpul nu Bandungna nu di Tasikna di Garutna di Ciawina itu di seluruh di tiap daerah. 1 tahun sekali ini ya? Ya 1 tahun sekali. Oke. Saudara yang banyak dinikmat itu hari-hari banyak saudara, ada yang dari kan Serentahun ada yang dari Kalimantan, dari Sulawesi. Jadi bertemu lagi ya? Mau ikut menyaksen
ikut mengikuti upacara adat di sini. Oke. Kalau perempuan biasanya lebih banyak mempersiapkan apa sih Bu dalam perayaan Seren tahun ini? Makanan. Untuk makanan kalau perempuan mah masak-masak. Ibu udah masak banyak dong? Banyak. Apa aja Bu? Udah masak apa aja Bu? Banyak tuh di sana tuh kalau itu di dapur lah. di dapur di sana kan semuanya sudah kepegang. Udah, oke. Jadi intinya berkumpul, berbahagia bersama. Bahagia bersama, makan bersama. Oke. Ya sama orang-orang yang dekat, yang jauh kan pada kumpul di sini. Bertemu saudara, teman-teman. Setelah seharian lelah bekerja, warga yang sibuk di dapur untuk memasak dan mendekorasi berbagai hal, siang itu mulai bergerak menuju halaman gedung Paseban Tri Panca Tunggal. Mereka mencoba melepas lelah dengan menyaksikan berbagai pertunjukan kesenian yang ditampilkan jelang acara puncak Seren tahun. Sama aturkan seni Milang wayah. Kehidupan kita ini akan seperti sebuah pertunjukan orkestra yang akan indah gitu. Tujuh 17 Rayagung 1956 Saka telah tiba. Malam ini adalah malam awal prosesi Seren tahun dilakukan. Malam yang dingin di kaki Gunung Cermai ini tak menyurutkan semangat masyarakat Cigugur. Tua, muda, anak-anak hingga dewasa berkumpul memenuhi halaman depan gedung Paseban Tri Panca Tunggal. Mereka akan mengikuti ritual bubuka Seren tahun yang disebut dengan prosesi Damar Sewu. Damar diartikan sebagai obor, sementara Sewu berarti 1000. Damar Sewu dianggap sebagai ritual sakral bagi masyarakat adat Cigugur. Pada prosesi Damar Sewu terdapat api utama yang dibalut dalam wadah menyerupai bunga teratai. Para lelaki yang menunggangi kuda akan mengambil api dengan obor panjangnya. Lalu, masing-masing kuda akan berjalan ke berbagai titik untuk menyalakan damar yang sudah disiapkan di berbagai kawasan Cigugur. Pada prosesi ini juga dikumandangkan Tembang Raja, sebuah nyanyian Sunda sakral yang mengagungkan Sang Pencipta alam semesta. Itu menggambarkan semua manusia yang ada di muka bumi ini harus seperti damar itu kan. Tapi jangan melihat apinya, tapi terangnya dari damar itu atau napi Damar Sewu itu, terangnya. Nah manusia yang ada di sini itu harus sama-sama terang, bersih jati diri sebagai manusia kan gitu. Jangan tertimpa oleh keburukan-keburukan yang dibuat oleh kita sendiri. Jadi sama-sama kita bersih dan terang. Itu simbol dari Damar Sewu itu. Ketika fajar mulai menyingsing, masyarakat Cigugur bergerak ke arah barat dari gedung Paseban Tri Panca Tunggal. Mereka akan menuju Situ Hyang, sebuah tempat yang dikeramatkan. Meski dikatakan situ, di tempat ini nyatanya tidak ada danau. Yang ada hanyalah perbukitan yang dikelilingi bebatuan. Pada 18 Rayagung ini, mereka akan melakukan ritual Pesta Budak Angon atau Pesta Dadung. Masyarakat Cigugur meyakini ritual ini dijalankan sebagai upaya menjaga keseimbangan alam. Pesta kita pun tujuh atur salam Sampurasun. Kidung Sunda bermuatan doa mulai terdengar sayup-sayup seiring akan dimulainya ritual ini.
Tak lama kemudian, para budak Angon atau para penggembala dengan menggunakan pangsi berwarna hitam tanpa beralas kaki memasuki tempat ritual. Mereka kemudian membuat lingkaran lalu memegang tali atau dadung sambil mengikuti irama. Para budak Angon ini menari sambil memutar. Penggunaan dadung atau tambang besar yang terbuat dari ijuk pohon nipah merupakan ungkapan terima kasih masyarakat pada budak Angon atau para penggembala yang dianggap memegang peran penting dalam bidang pertanian. Dalam ritual ini juga dilakukan prosesi pembuangan hama ke Situ Hyang yang dipimpin oleh tokoh adat setempat. Tradisi pembuangan hama ini menggambarkan kearifan lokal masyarakat Cigugur, khususnya dalam mengantarkan hama tanaman ke tempat semestinya, bukan dengan cara menghilangkan atau membunuh hama tersebut. Tokoh adat selanjutnya akan kembali ke tengah-tengah tempat ritual dilakukan. Tak lama kemudian, suara musik tradisional Sunda berdendang dengan irama yang lebih energik. Para tokoh adat dengan selendangnya lalu menari mengikuti irama. Tidak ada aturan bahwa hanya tokoh adat saja yang bisa menari. Siapapun warga yang hadir diperbolehkan untuk berdiri di atas tempat ritual. Satu persatu masyarakat Cigugur yang majemuk ini juga ikut menari bersama guyup menjadi satu. Masyarakat Cigugur atau masyarakat adat di sini menyebutnya ini adalah prosesi ngibing. Prosesi ngibing ini dilakukan setelah prosesi pembuangan hama dilakukan. Maknanya sebetulnya ini merupakan tarian sukacita yang dipersembahkan atau yang disampaikan oleh masyarakat adat di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan ini dalam rangkaian Seren Tahun. Ini saudara kita dari Banyuwangi yang nanti juga akan mempresentasikan manuskrip yang ada kita gelar di Gedung Marapat 5 dan juga nanti ada seminar. Milang wayah, milang zaman. Ganti wayah, ganti zaman. Surup sinurup nahwa-hawa roh. Bagi masyarakat adat Cigugur, Seren Tahun tidak bisa dipisahkan dengan kisah Puah Aci Sang Hyang Sri atau Dewi Sri atau Dewi Pemberi Kesuburan. Kisah klasik karuhun masyarakat agraris Sunda ini digambarkan pula dalam sebuah tarian sakral pada malam puncak upacara adat Seren Tahun. Tari Badaya Puah Aci Sang Hyang Asri bukanlah tari pertunjukan. Tarian ini dilakukan oleh seorang wanita keturunan langsung Pangeran Jatikusuma, pimpinan adat masyarakat Cigugur saat ini. Doa Pangraja berbahasa Sunda yang dipimpin oleh tokoh adat Sunda Wiwitan berkumandang di ruang Jinem Gedung Paseban Tripanca Tunggal. Rama Anom, begitulah ia disapa, diiringi musik kacapi suling, ia berdoa kepada Tuhan dengan caranya sendiri. Hal serupa juga dilakukan oleh pemangku agama lain yang juga hadir, mulai dari pemangku agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Inti doa dari pemangku agama ini memiliki esensi yang sama, hanya saja dilakukan dengan cara yang berbeda. Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau diibaratkan sebuah orkestra musik, kan itu terdiri dari berbagai alat musik yang berbeda. Nah, dengan mengatur nada, irama, dan yang harmonis, walaupun alat musiknya berbeda-beda, tetapi dalam pengaturan nada dan iramanya bisa seiring sejalan, itu kehidupan kita ini akan seperti sebuah pertunjukan orkestra yang akan indah gitu. Lilin-lilin toleransi ini selalu mereka jaga agar tetap benderang. Meski cara mengucap rasa syukur mereka berbeda, ada satu ciri yang sama, yakni cinta kasih sesama manusia.
Menyejukkan mata atau menyejukkan rasa gitu, membuat pikiran kita cerah dan bahagia. Itu kan tentunya selalu dikemas dalam bentuk-bentuk seni ya, hiburan ya. Jangan sampai nanti dulu leluhur kita masih bisa mewariskan mata air, tapi kita hanya bisa mewariskan air mata untuk keturunan kita. Yang membawa hasil mandi. Ini juga memberikan suatu makna filosofis yang mendalam, dimulai dengan rombongan. Lebih dari seperempat abad, upacara adat Serentahun di Cigugur Kuningan sudah dilakukan. Pada 22 Rayagung pagi, masyarakat Cigugur bersiap menyambut pergantian tahun itu. Ngajayak menjadi salah satu rangkaian upacara adat ini. Ngajayak dilakukan dengan datangnya rombongan dari 4 arah mata angin, utara, barat, timur, dan selatan. 11 pasang muda-mudi berjalan dari 4 arah itu membawa hasil bumi dalam tampah anyaman bambu. Prosesi ini menggambarkan cinta kasih Tuhan ada di setiap penjuru bumi. Dalam perkembangan masyarakat Cigugur, mereka mencoba meluaskan tujuan dari upacara adat Serentahun sebagai hiburan yang dituangkan dalam kesenian dan tidak hanya berbentuk ritual saja. Setiap tahunnya, ada kesenian setempat yang dihadirkan dalam rangkaian puncak upacara Serentahun pada 22 Rayagung. Muda-mudi yang membawa bibit-bibit padi ini. Ini sebagai ekspresi ya, ungkapan dari kebahagiaan. Kalau kita tidak bersyukur maka kita tidak bahagia kan. Nah, makanya dengan ditampilkan hiburan-hiburan, kesenian-kesenian atau sesuatu yang bisa menyejukkan mata atau menyejukkan rasa gitu, membuat pikiran kita cerah dan bahagia. Itu kan tentunya selalu dikemas dalam bentuk-bentuk seni ya, hiburan ya. Dan kebetulan seni atau budaya atau tarian yang bangsa kita miliki ini sangat beragam. Wangi kembang ngadaling Tari Buyung menjadi satu tarian pertunjukan yang selalu hadir dalam upacara adat Serentahun. Tarian ini dilakukan oleh Wanoja Sunda atau gadis Sunda yang juga bergerak dari 4 mata angin yang berbeda. Para penari membawa beban buyung, suatu tempat penampung air yang terbuat dari tembaga. Gerakan tari ini menggambarkan orang yang sedang mengambil air. Perlu keseimbangan para penari untuk membuat buyung tidak terjatuh. Penggambaran bahwa manusia sangat tergantung pada air juga dimaknai pada tarian ini. Tari Buyung diciptakan oleh pemangku adat Sunda Wiwitan Cigugur Kuningan, yakni Pangeran Jatikusuma dan istrinya Emalia Jatikusuma pada tahun 70-an. Tarian ini terinspirasi dari Mojang Cigugur yang menyuhun atau membawa air dari sumber mata air di kawasan Cigugur. Kenapa tari Buyung ini selalu menjadi tarian yang utama ada di upacara Serentahun? Senantiasa juga mengingatkan bahwa mari kita semua menjaga merawat bumi ini, tanah, air, udara, semua itu harus kita jaga. Jangan sampai nanti dulu leluhur kita masih bisa mewariskan mata air, tapi kita hanya bisa mewariskan air mata untuk keturunan kita. Selain menampilkan tari Buyung, sejumlah kesenian lain juga ditampilkan sebagai bentuk hiburan rakyat. Mulai dari tari Jamparing Apsari, tari Puragabaya Gebang, juga angklung buncis. Suasana jelas terlihat sukacita begitu masyarakat agraris Cigugur untuk merayakan Serentahun 22 Rayagung 1956 ini, termasuk juga dalam kesenian angklung buncis ini. Mereka bernyanyi, mereka menari dan juga berjoget sebagai ungkapan rasa terima kasih mereka kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Sukacita upacara adat Serentahun bergeser ke Taman Sari Paseban. Rangkaian penutupan acara adat Serentahun akan segera dilakukan. Ribuan masyarakat tumpah ruah di taman ini. Mereka akan melakukan penumbukan padi. Penumbukan padi diawali oleh pemangku adat, dilanjutkan oleh pihak pemerintah wilayah setempat. Proses penumbukan padi tidak hanya dilakukan oleh para girang pangaping dari pemangku adat saja, tapi juga masyarakat dari Cigugur dan juga luar Cigugur juga harus berpartisipasi untuk melakukan penumbukan. Tempatnya ada di Saung Panutuan dan saya juga akan mencoba bagaimana sebetulnya proses penumbukan padi itu berlangsung. Yuk, langsung saja kita ke sana. Dalam proses penutuan ini ada sekitar 22 kuintal padi yang ditumbuk secara bersama-sama. 20 kuintal yang sudah ditumbuk hasilnya akan dibagikan kepada warga yang membutuhkan, sementara 2 kuintal sisanya akan disimpan di lumbung padi. Prosesi ini dilakukan selama 1 hari penuh. Meski Serentahun sudah dilakukan setiap tahun, ada juga masyarakat yang baru tahu dan mengikuti rangkaian upacara adat ini. Cukup menyenangkan ya, karena ini pertama kali juga, pengalaman pertama kali. Terus ternyata menumbuknya tuh berat juga, alat-alat tumbuknya berat. Terus suara-suara dari tumbukannya juga enak buat didengar gitu. Mengusahakan banget sih, meskipun berat ya numbuknya, tapi aku senang banget. Dan sebagai generasi muda yang pasti aku pengen banget gitu melestarikan, mengenal. Dengan cara aku nonton, berpartisipasi juga. Dalam sejarahnya, Serentahun pernah dilarang selama 17 tahun oleh pemerintah pada 1982 hingga 1998. Masyarakat adat setempat berusaha untuk mematuhi peraturan dan tidak melakukan perlawanan. Jadi titik temunya sepengertian, meskipun tidak sepengakuan, gitu ya. Sepengakuan dalam arti atribut keagamaan itu bisa berbeda, tetapi inti esensi dari keberagamaan, dari keragaman yang ada itu adalah menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan cinta kasih. Spiritnya itu. Bagi masyarakat Cigugur, Serentahun dijadikan sebagai media agar mereka tak lupa akan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri. Sudah sepantasnya tradisi ini dirawat, dijaga agar terus lestari. Beda ada aksara,